Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Taib, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah di pertemuan kali ini kita membahas kembali ya kajian fikih kita dari kitab Manhajus Salikin Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Telah kami eh, kirimkan tadi di grup tentang tabel zakat hewan ternak dari unta, kemudian berikut rinciannya, kemudian juga dari sapi, berikut rinciannya, kemudian juga dari kambing, juga rinciannya juga. Oke. Kemudian kita akan kembali membahas, ya, kita lanjutkan bahasan kita. Masih dalam bab zakat, kemarin kita sudah membahas seputar atau sedikit dari bab ahluz zakati wa man tudfa'u lahu. Bab tentang ahluz zakat atau mustahik zakat, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, wa man tudfa'u lahu, dan kepada siapa zakat tersebut dibayar. Ya, jadi fokus di subbab ini adalah tentang para mustahik. Ya, kemarin sudah disinggung secara ringkas tentang siapa saja mustahik zakat tersebut. Di sini disebutkan la tudfa'uz zakatu, tidak dibayarkan zakat, ya, la tudfa'uz zakatu illa lil asnafis samaniyati, kecuali kepada 8 golongan alladzina dzakarahumullahu biqaulihi innamas, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu, ya, sesungguhnya sedekah, maksudnya di sini adalah zakat, lil fuqara, diperuntukkan untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Di sini dibedakan antara fakir dan miskin. Kalau miskin, ya, dia masih ada hartanya, dia masih punya pekerjaan, masih memiliki harta, namun memang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Adapun orang-orang fakir, maka dia lebih buruk dari itu. Mungkin kalau bahasa kita orang gelandangan yang tidak memiliki rumah, yang hidup di kolong-kolong jembatan, yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ya, pekerjaan serabutan apa adanya, kadang sekarang makan, kadang besok tidak, ya. Sekarang kerja, besok tidak, ya, maka itu adalah orang-orang fakir. Jadi ada perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau miskin ya mungkin dia punya pekerjaan tetap, ada rumah tempat untuk tinggal. Ya, kalau bahasa kita mungkin gajinya UMR atau di bawah itu. Ya. Sementara yang fakir tadi yang gelandangan. Baik. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yaitu amil zakat. Orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Maka dia boleh untuk diberikan, ya, secukupnya dari harta yang dikumpulkan, dari harta zakat yang dikumpulkan. Ya, dia mengambil secukupnya. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian zakat juga diperuntukkan untuk para mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Orang-orang yang baru masuk Islam, dan terlebih lagi kalau mereka memiliki pengaruh besar, mungkin seperti dia adalah kepala desa, ya, atau orang penting dan semacamnya, maka dia lebih utama untuk diberikan zakat.
lebih utama untuk diberikan zakat. Walaupun dia kaya. Mu'allaf ini walaupun dia kaya, dia boleh untuk diberikan zakatnya. Wa fir riqab. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah budak. Maksud budak di sini adalah budak yang mukatab. Dan mukatab artinya adalah budak yang ada perjanjian, ada perjanjian dengan tuannya. Jika dia bisa membayar, menebus dirinya, maka dia bebas. Ya, itu adalah mukatab. Ya, jadi dia bukan budak murni, namun budak yang sudah mengadakan perjanjian dengan tuannya. Ya, dia mengatakan, wahai tuan, kalau saya bisa membayar kurang lebih sekian ratus, 1 juta atau lebih dari itu, 2 juta atau 10 juta atau 100 juta, maka saya ingin bebas. Ya. Dia ingin membeli dirinya sendiri dan dia disetujui. Ya. Akad ini disetujui oleh tuannya. Harus ada persetujuan dari tuannya. Tapi kalau tuannya memang tidak mengizinkan, maka dia tidak berhak untuk menjadi mukatab. Ya. Jadi budak itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang budak murni, budak yang sudah dianggap seperti ya properti yang dia tidak memiliki kebebasan untuk menebus dirinya. Dan juga ada budak yang lebih tinggi dari itu nilainya, yaitu budak mukatab, yaitu yang diberi kesempatan untuk menebus dirinya sendiri dengan membayar sejumlah uang. Nah, budak mukatab inilah yang dia nanti boleh diberikan zakat kepadanya, ya. Zakatul mal, ya, baik itu harta, uang dan semacamnya dari zakatul mal diberikan ke budak mukatab tersebut sebagai bantuan supaya dia juga bisa menebus dirinya sendiri. Baik. Kemudian yang keenam adalah al-gharimin. Al-gharimin artinya orang-orang yang terlilit hutang, yang bangkrut. Maka dia pun juga boleh untuk diberikan zakat, ya. Karena dia juga termasuk berarti golongan orang-orang miskin, orang yang terlilit hutang ini. Kemudian yang ketujuh adalah wa fi sabilillah, dan para mujahid fi sabilillah, orang-orang yang sedang berjuang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Mujahid sukarelawan, ya. Tentara sukarelawan, tentara sukarela. Ya, di sini maksudnya bukan tentara resmi dari negara, ya. Tapi maksudnya adalah tentara yang sukarela. Kalau tentara resmi dari negara maka dia mendapatkan gaji bulanan. Adapun tentara sukarela maka mereka tidak mendapatkan gaji tetap, maka mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat tersebut. Baik, ya. Ini ada sedikit rinciannya fisabilillah tersebut, yaitu tentara orang yang berjuang di medan jihad fisabilillah, sukarelawan, warga sipil yang dia sukarelawan membantu tentara-tentara yang sedang berperang, ya. Kalau tentara resmi tidak termasuk di sini karena mereka sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Ya. Yang dapat di sini adalah tentara yang sifatnya sukarela, yang tidak punya gaji. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnis sabil, anak-anak terlantar, ya, atau musafir, ya, anak terlantar atau musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Baik. Delapan golongan tersebut adalah golongan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Dan zakat ini dikelola oleh pemimpin kaum muslimin, ya. Dikelola oleh pemimpin kaum muslimin. Di sana ada badan pengelolanya, ada, ya, amilnya dan segala macamnya. Baik. Wa yajuzul iktisar ala ahadihima. Ini masih di halaman 109, ya. Masih di halaman 109 kita sedikit mengulang materi mustahik zakat.
Baik. Kemudian di sini wajuzul iktisar ala ahadihima, dan diperbolehkan untuk apa namanya iktisar. Iktisar itu eh wajuzul iktisar ala ahadihima, dan diperbolehkan untuk hanya membayarkan ala wahidin minhum, kepada salah satu dari 8 golongan tersebut, ya. Mungkin kalau kita secara pribadi atau yang dikelola oleh amil zakat, boleh untuk membayarkan kepada salah satu dari mereka, ya, mencukupkan dengan salah satu dari mereka, ya. Tentu saja ini sesuai dengan maslahat yang sedang terjadi, ya. Mana yang sekiranya lebih mendesak untuk mendapatkan zakat ini, ya. Mana yang lebih mendesak untuk mendapatkan zakat ini? Apakah itu mujahid fisabilillah di negara yang sedang berperang, ya? Kalau tidak, ya berarti fuqara dan masakin, ya. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu mu'allaf juga penting, ya, untuk bisa mengambil hati mereka, maka diberikan zakatnya. Kemudian di sini tentang dalil dalil tentang mustahik zakat dari sunnah, dari hadis. Dalil tentang mustahik zakat dari hadis, yaitu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Fa'inhum ata'uka lidzalika." Ya, beliau memerintahkan untuk mengajarkan, ya, tauhid, kemudian juga mengajarkan salat kepada orang-orang Yaman, ya, mendakwahkan Islam di sana. Kemudian beliau bersabda, "Fa'inhum ata'uka lidzalika." Jika mereka telah mentaatimu dalam tauhid, ya, bersyahadat, kemudian dia telah belajar salat, ya, maka kemudian Mu'ad diperintahkan untuk fa'alimhum anna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, diberikan kepada orang-orang fakir, ya. Kalau disebut fakir maka termasuk juga orang-orang miskin, termasuk juga orang-orang miskin. Wala tahillu zakatu li ghaniyyin. Kemudian subbab berikutnya adalah tentang orang-orang yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya, yaitu pertama adalah orang kaya. Wala liqawiyyin muktasibin, dan juga tidak boleh dibayarkan kepada orang yang kuat dan mampu bekerja, ya. Pemuda yang masih segar, ya. Pemuda yang masih kuat untuk bekerja, walaupun dia malas, dia tidak boleh diberikan zakat, ya. Jadi untuk para pemuda yang belum memiliki pekerjaan, maka mereka tidak dizakati, namun diberikan pelatihan supaya mereka bisa bekerja. Kemudian yang ketiga, wala li ali Muhammad wa hum banu Hashim wa mawalihim. Nah, itu yang ketiga adalah alul bait. Alul bait keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Hashim dan juga mawalihim, ya. Dan juga mawali mereka, ya, budak-budak mereka. Mereka semuanya tidak boleh untuk dizakati, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya zakat adalah yang kotoran dari harta manusia, maka tidak boleh diberikan kepada alul bait. Alul bait mereka hanya boleh mendapatkan dari harta-harta yang suci, harta yang baik, dan tidak boleh diberikan, ya, semacam itu tadi, pembersihan harta tadi.
Alul Bait adalah Banu Hashim dan juga Banu Muthalib dan juga budak-budak mereka. Kemudian yang keempat, orang yang tidak boleh dizakati adalah wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu ala jarayaniha. Orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya. Orang yang menjadi tanggungan nafkahnya seperti istri, anak, ya, istri dan anak, maka dia tidak boleh untuk dizakati karena nafkahnya masih ada di tangan suami. Dan yang kelima, wala li kafir. Dan tidak boleh zakat itu diberikan untuk orang-orang kafir. Zakat itu khusus untuk orang-orang muslim. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. Adapun sedekah sunnah, tatawu itu artinya sunnah, ya, maka boleh kepada 8 golongan tadi atau selain mereka. Sedekah sunnah boleh diberikan juga untuk orang kaya, boleh, ya. Boleh juga diberikan untuk orang yang mampu bekerja, boleh, ya. Boleh diberikan untuk alul bait, boleh. Orang kafir bahkan, ya, mereka juga boleh untuk diberikan sedekah. Ya. Adapun, ya, untuk zakat maka tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 golongan yang telah disebutkan tadi. Walakin kullama kanat anfa'u naf'an 'aman aw khasan fahiya akmal. Tetapi setiap kali suatu sedekah itu, ya, namun semakin bermanfaat suatu sedekah, baik itu sifatnya umum atau khusus, maka itu lebih sempurna, ya. Maka itu lebih sempurna, ya. Jadi hitungan suatu sedekah itu semakin bermanfaat, semakin berpahala atau tidak itu dilihat dari segi manfaatnya. Jika manfaatnya semakin besar didapatkan oleh manusia, maka semakin afdol pula sedekah tersebut. Itu semakin sempurna pahalanya, ya. Dan salah satu di antara sedekah yang paling bermanfaat adalah air, ya. Membangun sumur, ya, baik itu sumur bor atau sumur biasa yang digunakan untuk minum atau pengairan dan semacamnya di daerah-daerah yang membutuhkan, ya. Itu di daerah yang kering, maka dibuatkan di sana sumur bor atau sumur artesis, maka itu lebih utama. Sedekah yang paling utama di daerah tersebut. Ya, semakin bernilai suatu pemberian atau suatu benda di sana, maka semakin besar pula manfaatnya. Dan semakin besar pula pahala bersedekah dengan barang tersebut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra falyastaqilla aw liyastakthir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang larangan meminta-minta. Ini ditutup dengan beberapa adab, ya. Adab yang selayaknya dipegang oleh seorang muslim yaitu tidak meminta-minta kepada manusia. Ya, Nabi bersabda di situ, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsura." Siapa saja yang meminta-minta harta kepada manusia, takatsura, ya, dalam rangka untuk, ya, menambah kekayaannya. Artinya sebenarnya dia itu mampu, ya, mampu untuk bekerja, badannya masih sehat, ya, masih muda. Namun dia lebih memilih untuk mengemis daripada bekerja. Maka Nabi katakan di situ, fa inna ma yas'alu jamra. Maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Ya. Maka dia sedang meminta bara api, seakan-akan dia ini meminta bara api. Ya. Falyastakilla aw liyastaksir. Maka silakan dia
sedikitkan ya, sedikit meminta-minta atau perbanyak dari meminta-minta tersebut. Maksudnya di sini ancaman. Nabi mengancam orang meminta harta padahal dia mampu, itu hakikatnya seperti orang yang ya meminta bara api. Artinya dia disiksa dengan bara api tersebut. Maka silakan ya, kalau kamu pengen ya, untuk disiksa, silakan saja meminta-minta manusia dengan tidak punya malu ya. Minta-minta manusia. Silakan terus-menerus untuk meminta manusia. Tapi kalau kamu memang ya punya malu, kemudian kamu juga takut akan azab Allah, ya maka ya, tutuplah atau berhentilah dari perbuatan meminta-minta tersebut ya. Bekerja dengan hasil yang halal, walaupun sedikit, insya Allah lebih berkah dan lebih menjaga kehormatan seorang hamba daripada dia harus meminta-minta. Baik, itu tentang adab. Kemudian waqala li Umar, dan Nabi juga bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musharrafin wa la sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka." Ma ja'aka min hadzal mal, apa saja yang datang kepadamu dari harta ini, wa anta ghairu musharrafin, dan kamu bukanlah orang yang sedang dimuliakan, maksudnya diagungkan di situ. Wala sa'ilin, dan kamu tidak memintanya, ya. Fakhudhu, maka ambillah. Artinya kalau itu murni hadiah, bukan dalam rangka untuk suap, atau kamu tidak meminta-minta kepada mereka untuk memperkaya dirimu, murni pemberian saja, ya, maka silakan ambil. Wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Dan jika itu bukan pemberian murni, ya, maka jangan kamu ya, capekkan dirimu dengan harta tersebut. Nanti akan ada hisab, ya. Apakah ini ya, pemberian halal, ya, atau ini merupakan suap ataupun semacamnya, ya. Ataukah kamu mendapatkan harta ini dari cara meminta-minta, ya. Maka itu semuanya akan menyusahkan manusia nanti di yaumul hisab, ya, di hari penghisapan. Ya, maka di sini Nabi berpesan kepada Umar ya, untuk berzuhud, ya, zuhud di dunia. Jangan meminta-minta kepada manusia ya, dan jangan menerima pula uang-uang gratifikasi ataupun semacamnya. Ya. Jadi yang diperbolehkan untuk diterima adalah murni hadiah, hibah murni, ya. Hibah murni ataupun ya, hadiah-hadiah tertentu. Ya. Hadiah-hadiah murni. Selain dari itu, maka tidak dianjurkan untuk menerima pemberian. Baik. Karena dikhawatirkan ya, itu bisa menjadi pintu gratifikasi atau perbuatan korupsi. Baik, terutama bagi orang-orang yang memiliki jabatan. Dan di sini Nabi bersabda kepada Umar, ya, karena Nabi tahu Umar nanti pasti akan memiliki posisi strategis ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kemudian kita masuk ke kitab Siyam, kitab tentang puasa. Al-aslu fihi, al-aslu artinya adalah dalil tentang wajibnya puasa adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 183 yang sering kita baca dan sering kita dengarkan. Firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, yang mana tujuan puasa itu adalah supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ini dalil tentang wajibnya puasa. Kemudian masuk ke poin berikutnya tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Ya, apabila seorang hamba telah terpenuhi 5 syarat ini, maka dia wajib puasa. Yang pertama adalah muslim, dia orang Islam.
Yang kedua, baligh. Dia telah mencapai usia dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan alamat-alamat yang sudah ma'ruf, yang sudah kita ketahui bersama. Baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aqilin, artinya berakal. Ya. Muslim, balik, tiga berakal. Kita tulis di sini, syarat pertama adalah Muslim. Syarat kedua, balik, dewasa. Syarat ketiga, berakal. Kemudian syarat keempat, qadirin ala saumi. Mampu untuk berpuasa atau dalam kurung dia sehat, ya. Bukan sehat atau bukan musafir, bukan musafir, ya. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa, terutama untuk sakit-sakit parah, ya. Untuk sakit yang parah, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Dia nanti bisa mengqadha'nya atau membayar fidyah. Demikian pula untuk musafir yang dia, ya, kesusahan di dalam perjalanannya, ya, maka dia diperbolehkan untuk, ya, berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Namun untuk orang yang bersafar, sementara dia tidak terlalu kesusahan di sana, ya mungkin dia disupiri, baik itu naik travel atau naik kendaraan pribadi tapi disupiri, atau naik kendaraan-kendaraan umum yang sudah nyaman seperti pesawat dan semacamnya, maka ini dilihat kondisinya. Jika dia memang tidak merasa berat dengan safarnya, maka yang paling utama adalah tetap berpuasa. Ya. Artinya dia masih dalam kategori qadir, orang yang mampu untuk berpuasa. Karena umumnya safar di zaman dahulu itu jalan kaki, ya, di tengah terik matahari, maka rata-rata orang di sana tidak mampu untuk berpuasa. Adapun alhamdulillah di zaman sekarang, ya, safar ini sudah mudah, ya, sudah mudah. Ya, dan yang paling afdol adalah untuk tetap melanjutkan puasanya. Walaupun untuk jika dia berbuka maka itu masih diperbolehkan. Ya. Orang musafir walaupun dia bukannya perjalanannya pakai pesawat, dia masih diperbolehkan berbuka. Baik, kemudian yang kelima, syarat wajib puasa adalah biru'yati hilalihi au ikmali sya'bana salasina yawman. Dia melihat hilal, ya. Artinya secara ringkas adalah masuk bulan Ramadan. Dia sudah masuk bulan Ramadan. Dia sudah masuk bulan Ramadan. Baik itu dengan cara melihat hilal atau ikmal Sya'ban salasina yawman. Ya. Artinya dia sudah masuk bulan Ramadan. Baik. Itu adalah 5 hal yang bila terkumpul dalam diri seorang hamba, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Muslim, balik, berakal, mampu untuk berpuasa, sehat bukan sakit, ya, mukim bukan musafir, dan yang kelima dia masuk bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Ya, apabila kalian melihat hilal, apabila kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian, ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Artinya sudah masuk bulan Syawal berbuka, ya. Salat Id, tidak berpuasa lagi. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Kemudian apabila kalian apa namanya? Tertutup, ya, langit tertutup oleh mendung, faqduru lah, maka perkirakanlah. Jadi di sini jika kalian melihat hilal Ramadan, maka puasalah.
Kemudian yang kedua, jika melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Kemudian yang ketiga, jika mendung, maka perkirakanlah. Baik. Kemudian apa maksud dari kata perkirakanlah di sini? Maka disebutkan dalam hadis berikutnya, wa fi lafzin faqduru lahu salasina. Ya. Maka perkirakanlah lahu bulan itu salasin, ya, ada 30 hari. Wa fi lafzin fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Maka sempurnakanlah, ya, sempurnakanlah 30 hari. Sya'ban menjadi 30 hari. Sempurnakanlah, ya, bulan Sya'ban tadi menjadi 30 hari. Ya. Dan ini juga berlaku untuk hilal Syawal. Ya. Apabila ketika mencari hilal Syawal tertutup mendung, ya, di satu negara tertutup mendung, maka hilalnya apa namanya puasanya menjadi 30 hari. Ya, disempurnakan menjadi 30 hari. Baik. Wa yusamu bi ru'yati 'adalin li hilalihi. Dan wajib berpuasa bi ru'yati dengan melihat adalin li hilalihi, dengan melihat hilal dari satu orang adil, ya. Terjemahkan, ya, kesaksian satu orang adil. Adil di sini artinya bukan ahli maksiat, ya, maksudnya adil adalah orang yang taat, ya, orang yang sholat di masjid, ya, yang menjaga akhlaknya, dan bukan ahli maksiat, ya, tidak suka minum-minum, ya, tidak merokok, ya, tidak berjudi, ya, dan tidak melakukan dosa-dosa besar yang lain. Itu namanya adil, ya, orang yang taat. Orang yang taat dan menjaga diri dari maksiat disebut adil. Wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Kesaksian satu orang adil, ya, maka eh, cukup untuk menjadi patokan masuknya Ramadan, bulan Ramadan, ya. Kesaksian satu orang adil cukup untuk menjadi patokan masuknya bulan Ramadan. Artinya kalau yang melihat hilal hanya satu orang saja, ya, dan dia bersaksi, ya, dia bersumpah, saya telah melihat hilal, dan dia cuma sendiri, maka ini sudah cukup baginya, ya, untuk menjadi patokan satu wilayah tersebut bahwasannya besok telah masuk bulan Ramadan, ya. Jadi untuk ini khusus untuk bulan Ramadan saja. Wala yuqbalu fi baqiyatis syuhuri idla adlan, ya. Adapun selain Ramadan, maka minimal harus dua saksi, ya. Dua saksi orang yang melihat hilal bulan tersebut, entah itu bulan Zulhijjah, ya, untuk penentuan kapan sholat Idul Adha, ataupun untuk bulan-bulan yang lain seperti Idul Fitri, penentuan kapan sholat Idul Fitri dan berbuka, atau untuk bulan-bulan Muharram misalnya, atau dan seterusnya. Maka membutuhkan dua saksi untuk menjadi sebuah informasi yang dijadikan standar pengamalan suatu wilayah tersebut. Oke. Jadi saksi minimal ada dua, kecuali untuk bulan Ramadan maka boleh hanya satu orang saksi, ya, saksi yang adil, taat beragama, jujur, ya, tidak suka bermaksiat. Baik. Wa yajibu tabyitun niyati lisiyamil fardhi, dan wajib untuk, ya, apa namanya, bermalamnya suatu niat lisiyamil fardhi. Dengan bahasa yang lain, wajibnya niat puasa semenjak malamnya, semenjak malam. Artinya malam di sini adalah sebelum azan subuh, sebelum azan subuh.
Dan ini yang kita lakukan dengan bentuk sahur, ya. Bangunnya seorang di waktu sahur sebelum azan subuh, maka itu merupakan niat, ya, niat untuk berpuasa. Umumnya seperti itu. Ataupun hanya sebatas dia tahu bahwasanya besok adalah hari puasa, ya. Hanya sebatas dia meyakini bahwasanya besok adalah hari dari bulan Ramadan dan dia wajib berpuasa, maka dia pun juga sudah mendapatkan, ya, niat ini, ya. Sudah berniat, sudah berniat. Walaupun nanti mungkin dia ketiduran di waktu sahur. Walaupun dia ketiduran di waktu sahur, bangun-bangun sudah azan. Dan dia tidak sempat sahur. Namun dia tadi sebelum tidur sudah meniatkan, oh besok ada yang namanya puasa. Maka itu pun sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadi syarat sah niatnya. Baik. Wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun untuk sholat sunnah, untuk puasa sunnah, untuk puasa sunnah, maka boleh niat di siang hari, ya. Boleh meniatkan untuk berpuasa di siang hari. Artinya di setelah azan subuh, ya, setelah azan subuh. Boleh dia, ya, misalnya setelah sholat subuh, dia belum makan, belum minum, kemudian dia meniatkan untuk puasa Syawal, eh, atau untuk puasa Senin, atau untuk puasa Kamis, maka dia diperbolehkan selama dia belum, makan dan juga belum minum, ya, ataupun melakukan pembatal puasa di hari tersebut. Eh, Jadi seperti itu. Kalau dia bangunnya telat, ya, sudah azan dan dia belum sempat niat mau puasa Syawal, belum sempat sahur, maka dia boleh milih, ya. Boleh memilih antara hari itu dia puasa, menetapkan hari ini dia mau puasa, atau, ya, melanjutkan berbuka. Wal maridhu alladhi yatadarraru bis-sawmi wal musafir lahumal fitru was-siyam. Kemudian yang berikutnya adalah orang sakit, ya. Orang yang sakit. Alladhi yatadarraru bis-siyam. Yang sakitnya jika berpuasa akan semakin parah. Orang yang sakit dan jika berpuasa maka akan semakin parah sakitnya. Wal musafir, dan juga musafir, orang yang safar dan juga musafir, maka keduanya, ya, keduanya ini lahumal fitru wasyam, boleh berbuka di bulan Ramadan dan kemudian qada di bulan yang lain, di bulan lain, ya. Mengqadanya di bulan yang lain. Baik. Untuk musafir di sini maka terjadi beberapa khilaf di kalangan para ulama tentang batasan musafir. Dan yang paling masyhur di mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali adalah menggunakan batasan jarak, yaitu kurang lebih kalau untuk sekarang adalah 80 kilometer, ya. Berarti ini sudah luar kota kalau 80 kilometer. Apabila orang berpergian, ya, lebih dari 80 kilometer ke luar kota, maka dia sudah terhitung sebagai seorang musafir. Walaupun dia naik pesawat yang hanya mungkin 15 menit atau setengah jam, namun jika jaraknya lebih dari 80 kilometer, maka dia sudah terhitung sebagai musafir. Maka dia boleh berbuka, kemudian qada di bulan yang lain. Adapun untuk yang tadi orang yang sakit, maka ini pun juga dirinci. Jika sakitnya semakin berbahaya, semakin parah jika dia puasa, maka dia tidak boleh puasa. Namun jika ternyata puasa atau tidak sama saja baginya, maka yang paling utama adalah dia berpuasa. Ya, jadi untuk orang sakit disesuaikan dengan
sakitnya apa, ya. Jika sakitnya semakin parah jika dia berpuasa, maka dia nggak boleh puasa. Namun jika tidak mengganggu, puasanya ini tidak mengganggu kesehatan fisiknya, penyembuhannya, maka dia boleh memilih mau puasa atau tidak. Baik. Wal haidu wan nufasa. Kemudian orang yang haid dan juga nifas, yahrumu alaihim as-siyam. Wanita haid dan nifas haram bagi mereka untuk berpuasa. Haid dan nifas. Tidak berpuasa, mereka berbuka dan qadha. Mengqadhanya di bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi mereka haram. Ya. Status mereka ketika mereka berpuasa adalah haram. Mereka nggak boleh berpuasa. Kan wajib untuk berbuka. Baik. Kemudian, wal hamil wal murdi'. Wanita hamil dan menyusui idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina. Baik. Wanita hamil dan menyusui. Idza khafata ala waladayhima, jika dia takut akan kondisi janinnya atau bayi yang disusuinya. Kalau dia puasa nanti janinnya ya, kurang mendapatkan asupan nutrisi, jadi prematur ataupun ya, kurang gizi, atau untuk bayinya yang disusui nanti jika dia puasa bayinya tidak mendapatkan ASI yang cukup sehingga nanti ya, stunting dan semacamnya, maka dia berbuka kemudian membayar fidyah, yaitu satu porsi makanan ya, untuk orang miskin satu porsi, dan juga mengkodok ya, dan juga mengkodoknya di bulan-bulan berikutnya ya. Wanita hamil dan menyusui maka ini dia bayar fidyah dan kodok, bayar fidyah dan kodok. Jadi tidak hanya satu saja ya, tidak hanya bayar fidyah saja, namun dia juga diwajibkan untuk mengkodoknya ya. Karena status dia adalah seperti orang yang sakit ya. Kalau orang sakit, jika dia sudah sembuh, maka dia pun wajib untuk membayar puasanya. Mungkin juga musafir. Musafir ketika dia berbuka di bulan Ramadan, maka dia juga wajib mengqadha'nya di bulan yang lain. Kan di sini sama ya. Di sini alasannya inilah yang menjadi eh, pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di yang menyatakan bahwasanya wanita hamil dan menyusui maka dia tetap membayar fidyah dan juga dia wajib untuk mengqadha'nya. Baik. Wal 'ajizu 'anis shaum likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina. Wal 'ajizu 'anis shaum likibarin, tua renta, kemudian sakit kronis ya. Fa innahu yut'amu an kulli yaumin miskina. Maka keduanya ini hanya membayar fidyah. Mereka tidak wajib lagi berpuasa. Yang wajib adalah hanya sebatas membayar fidyah, yaitu membayar atau memberikan satu porsi makanan kepada orang miskin. Satu hari satu porsi. Bisa dengan cara yang seperti dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah berumur 90 tahun ke atas ya, yang sudah nggak sanggup untuk berpuasa, maka beliau mengumpulkan 30 orang miskin ya, beliau mengundang 30 orang miskin kemudian beliau
Ya, memberikan mereka semuanya makanan, makan besar di sana, prasmanan ataupun semacamnya sampai mereka kenyang. Ya. Jadi di satu waktu itu, satu malam itu, ya, dikumpulkanlah 30 orang miskin, kemudian mereka makan-makan di sana sampai kenyang dan selesai pulang. Maka itu sudah cukup untuk membayar fidyah selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh. Ya, jadi dia nggak kepikiran lagi buat puasa ataupun qadha ataupun bayar fidyah lagi. Ya, itu salah satu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian poin berikutnya, wa man aftara fa alaihi al-qadha'a faqat. إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قاء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. Ya. Waman aftara, barang siapa yang berbuka, ya. Barang siapa yang berbuka, fa'alaihil qada'u faqat. Ya. Orang yang mokel, ya, orang yang berbuka, maka tidak ada kafarat. Dia hanya bertaubat, wajib bagi dia taubat, satu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk qadha, ya. Jadi dia hanya wajib taubat dan qadha. Dia wajib taubat dan qadha. Dan itu idza kana fitruh bi aklin, apabila dia tadi membatalkan puasanya dengan akal, makan, au syurbin, mokelnya dengan makan, minum, syurbin itu minum, au qai amdan, ya, muntah dengan sengaja, sengaja muntah. Kemudian au hijamah, kemudian berbekam, ini juga merupakan pendapat mazhab Hambali bahwasanya berbekam membatalkan puasa sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, afṭara al-hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan dibekam maka dia batal. Au imna'in bimubasyarah, atau mengeluarkan air mani dengan mubasyarah, bercumbu. Maka hal-hal ini apabila dilakukan di siang bulan Ramadan, maka puasanya batal dan tidak ada kafaratnya. Ya. Hal-hal ini tidak ada kafaratnya. Orang yang mokel makan dengan sengaja di bulan Ramadan siang hari, maka tidak ada kafaratnya. Dia hanya wajib bertobat dan membayar fidyah. Ya, tentu saja ini merupakan perbuatan dosa, ya. Dosanya dosa besar karena dia meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ya. Beberapa ulama mengatakan kenapa tidak ada kafarat di sini? Maka sebagian ulama mengatakan karena ini merupakan dosa yang sangat besar, yang saking besarnya bahkan tidak ada kafarat, ya, yang mampu untuk menggugurkan dosa tersebut kecuali taubat. Ya. Jadi kafarat itu hanya didesain untuk beberapa amalan yang eh, pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ya. Dan amalan yang tidak ada kafaratnya maka ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama dia merupakan dosa yang sangat besar dan saking besarnya sampai nggak ada kafarat. Atau yang kedua itu merupakan dosa-dosa yang di bawah dari dosa-dosa yang memiliki kafarat. Ya. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada dosa yang paling besar yaitu syirik dan semacamnya, termasuk juga meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Meninggalkan salah satu dari rukun Islam, baik itu sengaja ataupun bermalas-malasan. Seperti dalam kasus ini adalah berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan secara sengaja. Ya. Maka orang tersebut melakukan suatu dosa yang sangat besar. Baik. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 يوما. Ya. Orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan dengan jima,
maka dia telah melakukan dosa besar dan itu ada kafaratnya. Ya, kafarat jima di sini disebutkan yaitu ya dia wajib mengqadha satu qadha. Kemudian wa ya'tiqu raqabah membebaskan budak. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jika nggak ada maka ber apa namanya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, memberi makan 60 porsi. Itu adalah kafarat dari perbuatan jima di siang hari di bulan Ramadan. Pertama dia wajib bertaubat, jelas karena ini merupakan salah satu bentuk dia meninggalkan rukun Islam, maka dia wajib bertaubat. Kemudian nanti diqadha di hari berikutnya atau di bulan berikutnya, kemudian membayar kafarat dengan 3 opsi tadi. Dia pertama dia wajib membebaskan budak. Kalau nggak ada budak maka dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan jika tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang miskin. Baik. Kemudian yang terakhir eh, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Orang yang lupa ya, makan dan minum karena lupa, makan atau minum karena lupa, falyutimma shaumahu, maka puasanya sah ya. Puasanya tetap sah dan dia nanti melanjutkan puasanya. Falyutimma shaumahu, dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena dia dalam kondisi tersebut dia mendapatkan ya, nikmat dari Allah. Allah lah yang memberikan dia makan dan juga Allah lah yang telah memberikan dia minum. Ya. Dia di sini dapat rezeki, ya. Dia dapat rezeki di sini. Baik, itu untuk orang yang yang lupa, orang yang lupa makan atau minum di bulan Ramadan. Adapun bagi orang yang melihat temannya atau ya, keluarganya makan karena lupa, maka wajib diingatkan. Ya. Orang yang melihat saudaranya berpuasa karena lupa, berbuka karena lupa, maka ini wajib diingatkan karena statusnya tetap saja dia melakukan ya kemungkaran, dan orang yang melakukan kemungkaran wajib diingkari, ya, wajib untuk diingatkan, dinasihati supaya kembali ke jalan yang lurus. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya, akan kita lanjutkan 253 dan seterusnya. Baik, sampai sini dulu. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal sebelum kita tutup. Pak Ustadz, Kalau saya mau tanya Pak Ustadz. Oh iya boleh, Ibu, Bu Desi. Ya. Eh, Kemarin tuh kan umroh ya Pak Ustadz. Di sana Hmm. tuh saya sakit kan. Pulang dari umroh tuh sakit berat. Sampai 3 minggu saya tuh nggak puasa Pak Ustadz. Jadi saya tuh bayar fidyah atau kan di kodo. Tapi bayar fidyah juga nggak Pak Ustadz? Enggak, fidyah itu untuk yang itu tadi hamil atau menyusui. Itu untuk. Jadi Tapi kalau sakit ya, sakit itu cuma kodok saja. Hmm. kodo saja ya Pak Ustadz ya. Terima Iya, kasih Pak Ustadz. oh, iya. Ya. Gitu. Silakan Pak Angkus. izin Tuk, ada beberapa pertanyaan. Iya, boleh. Pertama, ketika kita membayar zakat mal itu, apakah wajib harus mengucapkan akad kepada mustahik, maksudnya memberitahu bahwa ini adalah zakat mal, atau tanpa perlu akad pun kita cuma mengasih itu udah sah nggak Ustaz itu? Terus yang kedua, eh, Ana sering dapati di dunia proyek itu ada tukang yang setelah bekerja sekian bulan itu ditinggal kabur sama mandor. Mhm. Apakah itu masuk kepada mustahik yang nomor 8 saja?
Atau yang nomor 6, yang musafir yang kehabisan bekal, nomor 8 satu. Oh Jadi iya, iya. pekerja-pekerja yang telah bekerja 3 bulan, 4 bulan di luar kota, kadang-kadang ditinggal kabur mandor, Ustaz. Mm. Gajinya nggak dikasih. Dia kan nggak punya, buat pulang pun nggak ada. Apakah ini masuk ke kategori musafir yang kehabisan bekal? Iya. Kemudian yang ketiga, Ustaz, eh, dilihat dari faktor keutamaan tadi, bahwasanya yang lebih lebih baik itu memberikan zakat kepada yang dari segi manfaatnya lebih besar. Iya. Misalkan kita kepada orang yang kurang mampu, kita memberikan zakat ya, kita niatnya buat biaya pendidikan dia. Tapi kita ketika memberi zakatnya nggak sekaligus Ustaz. Tapi sudah di awal diberitahu ini, misalkan kita mau zakat sekian, tapi pemberiannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pendidikannya. Jadi ketika mungkin buat bayaran atau dan lain sebagainya kita kasih, tapi kita sudah berakad ke dia dan mungkin sudah dikasihkan dalam bentuk rekening, tapi dikasihkan ke dia secara bertahap itu boleh nggak Ustaz? Kemudian di anak itu Ustaz, di Bajnas sudah ditetapkan bahwasanya mustahik zakat itu adalah salah satunya orang yang penghasilannya di bawah UMR. Hmm. Kalau Tangerang kan lumayan tinggi 4,9 UMR-nya itu. Nah, apakah itu bisa dijadikan acuan Ustaz? Itu dari Badan Bajnas Kabupaten. Kemudian mengenai puasa Ustaz, bolehkah puasa itu kita berdasarkan hitungannya hisab seperti yang dipakai Muhammadiyah dengan alasan ketika kita sholat pun kita sudah familiar untuk menentukan waktu sholat dengan melihat waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalkan zuhur jam sekian berdasarkan perhitungan hisab itu. Bukan berdasarkan dengan waktu-waktu matahari yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir, bolehkah kita berniat untuk puasa sekaligus untuk 1 bulan? Demikian Ustaz. Apaan agak banyak Ustaz. Baik. Heeh. Jadi bingung Pak Ustadz. Yang pertama apa Pak Ustadz tadi? Lupa lagi. Baik, saya tadi sudah tulis ya. Baik, di sini pertama tentang Apa? akad zakat mal. Oke, apakah zakat mal ini harus ya diakadkan ya seperti dalam akad nikah? Maka jawabannya tidak, tidak ada persyaratan harus akadnya harus serah terima seperti itu ya. Jadi cukup diinformasikan saja ke penerimanya bahwasanya ini merupakan zakat ya. Baik itu zakat dari dia pribadi ataupun ya ini merupakan harta zakat yang dikumpulkan ya. Kemudian disalurkan kepada salah satunya penerimanya adalah bapak gitu kan semacam itu. Jadi cukup diberikan informasi saja bahwasanya ini adalah dari zakat ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus ada uh, lafadz akad yang Kalau misalnya baik. kayak zakat emas juga gitu nggak usah dibilangin zakat emasnya Pak Ustadz ya. eh nggak harus. Cukup diberitahukan bahwasanya ini dari zakat saja. Dari Oh zakat saja. zakat saja. Oh iya, iya. Seperti itu. Jadi memang tidak ada ulama tidak terlalu mensyaratkan berat-berat di sana ya. Nggak terlalu nggak perlu harus ada ya akad seperti akad nikah seperti itu. Yang Oh, panjang, kemudian ada ijab dan kabulnya tidak harus seperti itu. Ya, tapi kalau seperti itu tidak masalah ya. Kalau dilakukan ijab kabul tidak masalah. Hanya saja oh, itu bukan itu syarat boleh. ya, bukan syarat. Hmm. Baik. Kemudian untuk tukang ditinggal kabur maka itu iya, dia termasuk dari mustahik zakat ya. Dia juga termasuk orang yang membutuhkan atau orang miskin ya. Kemudian kalau mungkin dia punya utang maka dia juga termasuk juga orang yang terlilit hutang. Kemudian juga bisa disebut sebagai pula ibnu sabil ya karena dia sedang merantau ya karena rata-rata tukang borongan itu merantau ya eh, dari kampungnya kemudian ke kota dan segala macamnya. Oke, insya Allah dia termasuk dari mustahik zakat ya. Tukang yang ditinggal kabur ya. Insya Allah termasuk mustahik zakat. Ya. Kemudian untuk zakat yang diberikan secara bertahap, wallahu alam saya belum eh,
terlalu Mendengar ya paham Pak di Ustadz. situ ya. Untuk jawabannya juga saya kurang mengerti. Nanti silakan ditanyakan lagi atau dicari di info-info yang lebih terpercaya. Ya, memang untuk alokasi alokasi manfaat lebih utama memang yang paling banyak manfaatnya ya seperti pendidikan tadi ya. Tapi ini pun juga dilihat ya, tidak semua orang di dalam satu kondisi ya. Tidak semua orang kondisinya sama-sama sangat membutuhkan pendidikan. Barangkali mereka lebih butuh akan uang makan ya, uang makan sehari-hari mereka itu lebih mendesak bagi mereka. Ya. Jadi untuk menentukan mana yang lebih urgent itu memang harus disesuaikan dengan kondisinya si penerima itu sendiri. Setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang butuh buat bayar utangnya, ya. Ada yang butuh buat biaya kontrakannya, ada yang butuh buat ya, biaya pendidikannya dan semacamnya. Jadi disesuaikan. Baik. Kemudian acuan miskin, apakah itu dilihat dari UMR? Maka ini ya itu hanya gambaran kasarnya saja, hanya gambaran kasar. Status miskin itu dilihat dari perbandingan antara penghasilan dan pengeluaran. Status orang itu miskin dilihat dari perbandingan antara penghasilan dan pengeluaran. Orang kalau penghasilannya UMR, tapi kalau dia masih hidup sendiri, ya, masih katakanlah UMR Sragen atau UMR Gunung Kidul sekalipun, tapi kalau dia masih hidup sendiri, maka dia masih tergolong orang yang berkecukupan, Cukup ya. ya. Dia masih bujang, belum menikah, ya. Dia nggak punya tanggungan juga untuk nafkahin orang tua atau anak saudaranya, kakak adiknya, ya. Dan dia punya gaji UMR Gunung Kidul atau Sragen, maka dia tetap terhitung orang yang berkecukupan. Ya. Dan sebaliknya bisa jadi orang yang gajinya mungkin 10 juta, gajinya 10 juta, namun eh, ternyata dia memiliki banyak anak. Katakanlah dia anaknya 5, yang masing-masing ya, membutuhkan biaya pendidikan, kemudian juga dia butuh bayar ini dan itu, ya, sehingga pengeluarannya lebih besar, kebutuhannya lebih besar daripada uang 10 juta itu. Maka dia pun termasuk dari kategori miskin juga ya. Karena tadi standar kemiskinan itu bukan dari UMR, itu hanya acuan kasar saja. Standar kemiskinan itu dilihat dari itu tadi, kebutuhan dia itu tercukupi atau tidak ya. Kebutuhan dia itu tercukupi atau tidak dari penghasilan yang dia dapatkan ya. Setiap orang berbeda-beda pengeluarannya ya. Orang yang single itu tentu saja berbeda dengan orang yang memiliki anak satu. Orang yang anaknya satu berbeda dengan anak yang anaknya 5 dan semacamnya. Maka itu setiap orang berbeda-beda ya. Patokannya adalah perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan itu saja. Baik. Kemudian tentang hisab Ramadan, maka di sini ini yang merupakan topik yang sering terulang tiap tahun ya, hampir tiap tahun baik itu awal Ramadan ataupun awal Syawal. Dan untuk ulama-ulama sendiri dan alhamdulillah untuk di negara kita Indonesia masih menggunakan ru'yah ya, masih menggunakan ru'yah. Namun apakah nanti hisab ini otomatis salah? Wallahu alam, saya juga kurang paham di sini. Apakah nanti berarti mereka kalau misalnya apa namanya Lebaran duluan berarti mereka secara sengaja tidak puasa? Saya juga kurang mengerti di sini. Karena ini konsekuensinya juga berat ya. Konsekuensinya berat orang yang apa namanya Lebaran dengan patokan hisab kemudian menyelisihi keputusan pemerintah yang menggunakan ru'yah, maka ini sebenarnya walaupun terdengar simpel, namun sebenarnya konsekuensinya berat ya. Konsekuensinya berat karena berarti dia telah berbuka secara sengaja, berbuka secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Maka di sini kita perlu berhati-hati di situ, ya. Perlu berhati-hati di situ, baik itu dalam ya berfatwa ataupun ya, menyampaikan fatwa kepada orang-orang. Wallahu a'lam untuk poin itu. Kemudian apakah niat puasa 1 bulan bisa digabung di awal? Maka itu merupakan salah satu dari pendapat kalau tidak salah Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh. Namun untuk pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga yang di ulama-ulama yang lain,
Maka niat puasa itu dilakukan tiap malam. eh, Dilakukan tiap malam karena satu hari dengan satu hari yang lain itu berbeda-beda. Ya. Ibadah mustakil lah, ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Ya. Artinya kalau satu hari dia batal puasanya karena safar, maka di hari berikutnya dia tidak batal. Dia tidak batal. Satu hari dia batal sengaja, maka masih ada hari-hari lainnya yang dia bisa nanti berpuasa dengan sempurna. Artinya satu hari ya, kerusakan yang dilakukan di suatu hari di bulan Ramadan itu tidak berpengaruh dengan hari-hari lain di bulan Ramadan tersebut. Ya, sehingga kesimpulannya satu hari itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, berdiri sendiri-sendiri, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, ya, salah satunya adalah niat puasa tadi. Ya. Salah satunya adalah niat puasa tadi, maka dilakukan tiap malam. Ya. Dilakukan tiap malam. Dan niat ini cukup dengan ya, sadar bahwasanya besok masih puasa, ya. Besok ada puasa Ramadan, ya. Cukup dengan adanya kesadaran tersebut. Dan tidak perlu dilafalkan, tidak perlu dilafalkan. Salah satu niat puasa yang paling kuat yaitu tadi bangun sahur. Ya, salah satu bentuk niat puasa yang paling kuat adalah bangun sahur. Karena eh, orang yang bangun sahur pasti dia sudah meniatkan akan puasa di hari tersebut. Baik, Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih demikian ya jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, Insya Pak Allah Ustadz, Ustaz. kalau yang tadi baik. apa ya Pak Ustadz? Ya, Mujahid. Oh Mujahid. yang mujahid yang seperti apa Pak Ustadz? Mujahid itu ini tentara sukarelawan. Kalau dalam kasus gambarannya ya di hari-hari ini itu seperti yang terjadi antara Pakistan dan India. Ya, yang di Pakistan ini ada tentara resmi dan juga ada warga sipil. Ya. Kalau tentara resmi itu kan mereka sudah dapat gaji dari pemerintah. Ya. Nanti apabila ada warga sipil yang ingin gabung, ingin join gitu, maka dia terhitung sebagai mujahid apa namanya tentara sukarela. Tentara sukarela. Dia belum dapat ya, belum terdaftar di pemerintahan, tidak dapat gaji, ya. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat itu tadi. Seperti itu. Itu mujahid yang sifatnya sukarela. Seperti itu. Ya masih. Baik. Ya, Oke, kurang lebih demikian, ya. masih Pak Wallahu Ustadz. a'lam bishawab. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.